peserta bisa melihat peserta yang lain, itu semakin baik. Karena dalam pelatihan pendidikan dewasa, pendidikan bagi orang dewasa, andragogi, ya, bedanya dengan pedagogi. Pedagogi itu paid itu anak-anak. Pendidikan anak-anak mungkin tepat seperti ini. Tapi ini peserta kan sudah bukan anak-anak lagi. Ini pendekatannya harus andragogi, harus pendidikan bagi orang dewasa yang lebih partisipatif. Yang karenanya sumber belajar itu tidak hanya yang berdiri di depan. Sumber belajar itu ya adalah kita semua. Jangan dikira saya tidak belajar dari saudara-saudara. Narasumber sekalipun dia belajar dari peserta. Karena apa? Karena asumsinya setiap orang dewasa itu pasti dia punya pengalaman. Setiap pengalaman yang didapat pasti ada ilmu pengetahuan di sana. Kan gitu. Pengalaman kita beda-beda. Maka saya tidak merasa yang paling ngerti tentang semua hal, tidak. Sebagaimana saudara-saudara, pastilah juga bukanlah orang yang paling mengerti atas semua hal, tidak. Masing-masing kita punya kelebihan, tapi juga sekaligus punya kekurangan. Itulah mengapa dalam proses belajar mengajar, dalam pelatihan dengan pendekatan partisipatif, itu subjek belajar itu ya semua kita, gitu. Semua kita. Saya atau narasumber itu sekedar fasilitator saja, orang yang memfasilitasi proses belajar mengajar. Karenanya, karena setiap peserta hakikatnya adalah subjek belajar, maka semakin banyak di antara peserta yang bisa memandang wajah sesama peserta, itu semakin baik. Karena proses belajar itu tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Tidak hanya mendengar dan melihat, tapi juga bisa merasakan. Tidak hanya mendengar, melihat, merasakan, tapi juga melakukan. Jadi semakin banyak indera yang terlibat dalam proses belajar mengajar, semakin baik. Ya, ini Pak Sujadi kok tiba-tiba ini adalah tentang konsepsi moderasi beragama. Konsepsi tentang moderasi beragama. Jadi apa itu moderasi beragama? Apa pengertiannya, apa definisinya, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, apa latar belakangnya, apa tujuannya, dan hal ihwal yang terkait dengan moderasi beragama. Itu yang ingin kita bahas dalam kesempatan sesi sampai jam 12:15 nanti itu. Nah, karena Ibu Bapak sekalian adalah para pejabat di tempat tugasnya masing-masing, dan asumsi saya bahwa moderasi beragama itu bukan hal baru bagi saudara-saudara semua, maka saya ingin berangkat dari pengalaman praksis saudara-saudara saja. Pengalaman keseharian saudara sebagai ASN Kementerian Agama, adakah masalah, adakah problem, adakah sesuatu yang mengganjal, yang mengusik, atau apa saja yang terkait dengan moderasi beragama yang menjadi persoalan yang saudara hadapi. Sesuatu yang menurut saudara ini apa maksudnya, atau tidak tepat, atau merasa ada ganjalan, atau ada unek-unek, atau ada unek-unek, paham ya? Ya ada sesuatu yang mengganjal, yang menjadi masalah, menjadi problem, menjadi kendala, menjadi hambatan, atau ada sanggahan, atau ada kritik terkait dengan moderasi beragama. Silahkan, sehingga lalu kemudian kita bisa memulai pembahasan tentang sesi pagi hari ini dari atau berangkat dari persoalan real, persoalan nyata yang Ibu Bapak sekalian hadapi. Jadi kalau ruangan itu melingkar atau U-shape, itu akan memudahkan bagi narasumber atau fasilitator untuk lebih mobilitas, lebih bisa banyak bergerak. Karena aktis itu membosankan. Kalau saya berdiri di sini terus, itu pasti saudara akan bosan gitu. Tapi kalau saya bergerak, sebagian dari kita akan tidak melihat saya. Itu jadi itu tantangan juga buat saya. Oke, kembali yang menjadi problem
bagi saudara terkait dengan hal ihwal moderasi beragama? Kalau ada silahkan sampaikan. Kalau tidak ada berarti tidak ada masalah, dan itu artinya selesai sesi ini. Saya bisa. Oke. Ada